Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran komputer akuntansi. Enjoy your time untuk mengamati video ini ya. Sebelum masuk ke materi, yakinkan dulu pada diri kalian bahwa belajar komputer akuntansi itu seru. Di era sekarang, bukankah semua sudah serba terkomputerisasi? Nah, agar kita dapat mengikuti perkembangan zaman, maka kita harus belajar tentang komputer akuntansi. Hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui adalah tentang materi awal mengenai komputer akuntansi. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Komputer akuntansi adalah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Jadi, output dari belajar komputer akuntansi yaitu sudah menghasilkan laporan keuangan yang telah terdigitalisasi agar kita lebih efisien waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa aja sih jenis-jenis komputer akuntansi. Yang pertama ada MYOB, yaitu singkatan dari Manage Your Own Business. Nah, software akuntansi MYOB ini merupakan buatan dari Australia dan yang paling sering digunakan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Accurate. Accurate merupakan software akuntansi yang diadaptasi dari Accurate International dengan memiliki tampilan yang lebih sederhana namun elegan. Kemudian yang ketiga ada software akuntansi terbaik, yaitu Zahir karena penuh inovasi yang berbeda dibandingkan dengan software akuntansi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa manfaat dari penggunaan komputer akuntansi. Yang pertama, dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan juga tepat waktu. Kemudian yang kedua, mencegah kekeliruan karena tingkat ketelitian dan fokus dari komputer lebih tinggi daripada manusia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Pada mata pelajaran komputer akuntansi, di sini kita akan lebih fokus mempelajari mengenai MYOB Accounting. Untuk tahap pertama, kita harus menginstal aplikasi MYOB Accounting terlebih dahulu. Silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Untuk langkah pertama, yaitu kalian dapat membuka file MYOB yang telah dibagikan guru melalui file RAR, atau kalian dapat melakukan dengan mendownload secara mandiri pada aplikasi Chrome. Kemudian, klik dua kali pada MYOB yang masih berupa RAR. Kemudian akan muncul window seperti yang terlihat di layar, dan langkah selanjutnya adalah klik dua kali pada tipe account application dengan nama aplikasi MYOB Accounting. Setelah itu tunggu proses extractingnya selesai ya. Kemudian akan muncul window seperti di layar dan tunggu hingga proses preparing to install selesai dilakukan. Setelah menunggu proses preparing install selesai, beberapa menit kemudian akan muncul window nomor 5, yaitu dengan judul MYOB Accounting Plus versi 18 Education seperti di layar, maka pilih Next. Kemudian akan muncul window nomor 6 dengan judul License Agreement, maka pilih I accept the term of the license agreement, kemudian klik Next. Pada saat muncul window nomor 7, Install Type, maka pilih Complete kemudian Next. Kemudian di beberapa window, klik Next sampai terlihat window dengan tulisan Take Your Business Online with MYOB, maka pertanda proses install sebentar lagi akan selesai. Tunggu hingga proses install selesai, kemudian klik Finish. Langkah pertama dalam install MYOB Accounting telah selesai dilakukan. Untuk langkah selanjutnya, kita akan belajar mengenai langkah membuka dan menutup MYOB Accounting beserta dengan fungsi-fungsi tombol menu yang ada di dalamnya. Enjoy your video! Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuka MYOB Accounting versi 18. Untuk langkah yang pertama, yaitu adik-adik dapat langsung double klik pada ikon shortcut MYOB pada Windows atau layar utama komputer atau laptop adik-adik masing-masing. Kemudian langkah yang kedua akan terlihat menu utama atau home MYOB Accounting versi 18 seperti di layar pada nomor 2. Dan selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari tombol menu yang ada di home MYOB Accounting versi 18.
Pada Home Mayop Accounting versi 18 terdapat beberapa tombol menu, dan di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari tombol menu tersebut. Mohon untuk diperhatikan ya adik-adik. Untuk yang pertama ada Open. Open di sini berfungsi untuk mengaktifkan file data perusahaan yang sebelumnya telah tersimpan di hard disk adik-adik. Nah, karena program Mayop ini memungkinkan Anda untuk memiliki lebih dari satu perusahaan. Pada saat Anda klik tombol Open, Anda dapat memilih perusahaan, kemudian klik OK. Dan ketika akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin memverifikasi data, maka adik-adik pilih tombol No. Kemudian, yang kedua ada Create. Create ini berfungsi untuk membuat file data perusahaan baru, karena Mayop memiliki program wizard yang akan membantu Anda membentuk data perusahaan baru. Untuk yang ketiga ada Explore. Nah, tombol ini berfungsi jika Anda ingin mengeksplor contoh data perusahaan yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada What's New. Tombol ini akan menunjukkan fitur-fitur baru yang ada pada Mayop versi ini. Kemudian yang terakhir ada Exit. Ketika tombol ini dipilih, maka Anda ingin mengakhiri interaksi dengan Mayop. Untuk langkah selanjutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai langkah menutup Mayop Accounting versi 18. Ketika telah selesai melakukan pekerjaan pada aplikasi Mayop Accounting versi 18 dan ingin menutup aplikasi, maka langsung saja klik tanda silang pada pojok kanan aplikasi. Kemudian, apabila muncul window seperti di layar nomor 1, maka klik Quit Now Report. Kemudian akan muncul window kembali. Langkah selanjutnya adalah pilih No. Sehingga langkah untuk menutup aplikasi Mayop Accounting versi 18 telah selesai. Setelah mempelajari mengenai langkah membuka dan menutup Mayop, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengenali apa aja sih menu-menu yang ada di Mayop beserta dengan fungsinya. Simak baik-baik ya teman-teman. Materi selanjutnya kita akan mengenal menu-menu program aplikasi komputer akuntansi, terutama pada aplikasi Mayop Accounting versi 18. Berikut ini merupakan tampilan menu-menu yang ada pada Command Center, yaitu yang pertama ada Account, kedua ada Banking, ketiga ada Sales, keempat ada Time Billing, Purchase, Payroll, Inventory, dan Card File. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari menu beserta fungsinya pada aplikasi Mayop Accounting versi 18. Yang pertama, Account. Account merupakan komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan dengan fungsi guna memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Sehingga nantinya ketika ada akun yang harus dirubah, tidak perlu khawatir, kalian dapat memodifikasi bagan akun tersebut pada menu Account. Menu selanjutnya adalah menu Banking. Pada menu Banking ini memiliki fungsi guna mencatat transaksi pada saat terjadinya pengeluaran, penerimaan kas di luar dari transaksi penjualan dan pembelian. Misalnya, pada transaksi tagihan listrik dan telepon, pembayaran sewa, gaji, dan beberapa transaksi lain yang berkaitan dengan kas, baik kas bank, kas di tangan, ataupun kas kecil. Selanjutnya pada menu Sales, menu ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, baik secara tunai maupun kredit, kemudian transaksi penerimaan pembayaran piutang oleh pelanggan atau customer, kemudian mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada para pelanggan atau customer. Untuk menu yang berikutnya, terdapat time billing, yaitu menu yang digunakan untuk menghitung penjualan, pembelian, tetapi yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya saja biaya konsultasi manajemen per jam, dan beberapa pekerjaan-pekerjaan lainnya. Menu selanjutnya kita akan membahas mengenai purchase, yaitu menu yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian tunai maupun kredit, kemudian pembayaran hutang kepada pemasok, dan mencatat retur pembelian, serta penerimaan uang kas dari pemasok. Pada menu ke-6 adalah Payroll.
Payroll ini merupakan menu yang digunakan untuk penggajian karyawan dengan menggunakan sistem payroll dan dapat juga digunakan untuk berbagai macam cara penggajian seperti gaji yang dihitung dengan hitungan jam, waktu, mingguan, ataupun bulanan. Menu yang ketujuh ada inventory, yaitu menu yang digunakan untuk mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang. Misalnya saja, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, serta menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan, hingga penerbitan laporan pada periode terkait. Menu yang terakhir adalah cart file. Menu ini berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, mengelompokkan catatan individu dan perusahaan, serta dapat mencatat seluruh informasi mengenai customer, supplier, dan menetapkan pajak, serta juga termin pembayaran dari customer maupun supplier. Oke, sekian materi pada kali ini. Thank you for watching guys. Jangan lupa belajar untuk materi-materi selanjutnya ya. See you.